Halo teman-teman, selamat datang di channel Iotrun Teknologi. Di channel ini akan dibahas tentang cara penggunaan protokol MQTT secara step by step mulai dari awal. Namun sebelum mengikuti video ini, teman-teman diharapkan sudah paham terlebih dahulu dengan pemrograman Arduino dasar agar mudah dipahami dalam materi pembelajaran protokol MQTT. Pada pembahasan video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sejarah protokol MQTT dan mempelajari cara penerapannya dengan uji coba mengirimkan data menggunakan protokol MQTT antar device smartphone dengan device PC, laptop. Di video kali ini kita akan membahas cara pengiriman data MQTT menggunakan device lain yaitu ESP7. Apa itu ESP7? Modul ESP7 termasuk keluarga dari modul ESP8266. Merupakan platform yang sangat murah tetapi benar-benar efektif untuk digunakan berkomunikasi atau kontrol melalui internet, baik digunakan secara standalone, berdiri sendiri, maupun dengan menggunakan microcontroller tambahan, dalam hal ini Arduino sebagai pengendalinya. Jika Anda telah mahir menguasai pemrograman Arduino dan bisa mengakses ESP8266 ini, Anda akan memiliki pengetahuan untuk mengontrol perangkat elektronika melalui internet dimanapun Anda berada. Dan hal ini sering disebut dengan istilah Internet of Things, IoT. ESP7 dapat diprogram dengan pemrograman Arduino IDE dan diakses menggunakan bantuan USB TTL CH340 sebagai akses upload programnya. Sebelum menggunakan ESP7, pastikan Arduino IDE telah terinstall board manager ESP8266. Jika belum terinstall, mari ikuti cara instalasinya. Pastikan Arduino IDE sudah terinstall terlebih dahulu di komputer Anda. Kemudian kita akan install board ESP ke dalam software Arduino IDE. Langkah pertama, buka menu file lalu preferences. Langkah kedua, pilih menu additional board manager URL, masukkan URL yang ditandai dengan warna biru kemudian klik OK. Langkah ketiga, masuk ke menu Tools, Board Manager. Masukkan ESP8266 pada search box yang ditandai warna biru. Pastikan komputermu terkoneksi dengan internet. Setelah ESP8266 ditemukan, kemudian klik Install. Setelah proses install selesai, maka kita bisa menemukan board bernama Generic Board ESP8266 modul di submenu board yang nantinya akan kita gunakan untuk memprogram ESP7. Di tahap ini kita sudah berhasil menginstal board ESP8266 ke dalam software Arduino IDE. Selanjutnya kita akan buat program koneksi MQTT untuk device ESP7. Di sini sudah dibuat program untuk ESP7 dengan koneksi MQTT. Jadi kita akan bahas programnya. Untuk baris program 1-2 adalah library yang dibutuhkan untuk koneksi MQTT, jadi Anda harus menginstalnya terlebih dahulu di software Arduino IDE. Anda bisa download di GitHub dengan kata kunci PubSub Client Library. Baris program 3-6 port yang akan digunakan untuk relay dan LED. Baris 7 dan 8 adalah inisialisasi variabel koneksi Wi-Fi ESP8266 untuk bisa berkoneksi dengan protokol MQTT. Baris 9-14 adalah inisialisasi variabel untuk koneksi dengan hotspot access point dan juga akses ke broker MQTT. Baris 17-21 untuk variabel pengaturan timer delay pengiriman data. Pada blok void setup terdapat inisialisasi serial untuk memonitor jalannya program. Pengaturan pin ESP menjadi output, inisialisasi LED serta koneksi Wi-Fi, dan yang paling penting di blok ini kita harus membuat callback agar kita bisa mensubscribe data yang masuk dan bisa kita olah untuk menjalankan relay. Pada blok void loop kita menjalankan koneksi dan membuat koneksi secara looping sehingga jika koneksi terputus Wi-Fi akan reconnect otomatis dengan timer milis 5 detik. Sebelumnya kita telah menaruh callback di void setup, dan di sini kita buat void callback-nya untuk mengambil data yang masuk. Void callback terdapat topik untuk mendapatkan topik yang masuk dan payload untuk mendapatkan pesan yang masuk. Data payload yang masuk adalah berbentuk tipe data char sehingga harus di looping dan dikumpulkan serta dimasukkan ke dalam variabel string agar menjadi data tipe string. Jika mendapat pesan 0 maka relay akan mematikan LED, dan jika mendapat pesan 1 maka relay akan menyalakan LED. Blok void publish berfungsi untuk mengirim pesan konfirmasi kepada smartphone jika relay telah bekerja. Blok void init Wi-Fi berfungsi untuk proses koneksi ESP7 ke access point hotspot agar terkoneksi dengan jaringan hotspot. Blok void reconnected berfungsi untuk proses looping koneksi secara otomatis. Jika akses koneksi ESP terputus maka proses ini berjalan. Dan di sini juga dibuat klien subscribe agar ESP dapat menerima pesan yang dikirim dari smartphone. Void RGB LED berfungsi untuk menyalakan fungsi LED. Setelah kita mempelajari struktur programnya, mari kita coba upload programnya ke dalam board ESP. Sebelum diupload, coba kita verifikasi terlebih dahulu apakah terdapat kesalahan dalam penulisan program.
Jika done compiling berarti program tidak ditemukan kesalahan, maka kita lanjutkan proses upload programnya. Gunakan USB TTL CH340 untuk mengupload programnya. Untuk ESP7 jangan lupa pin GPIO 0 harus dihubungkan ke ground terlebih dahulu untuk proses upload. Setelah terdapat pesan done upload maka program sudah berhasil diupload dan jangan lupa lepaskan kembali pin GPIO 0 dari ground. Setelah program diupload, mari kita tes program ESP7. Pada aplikasi smartphone kita akan mencoba menyalakan LED dengan mengirim LED on dan relay. Kemudian mematikan LED dan relay dengan mengirim LED off. Dan kita sudah berhasil untuk mencoba mengendalikan relay dan LED dengan ESP7 menggunakan koneksi protokol MQTT. Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana cara untuk mengakses ESP7 menggunakan protokol MQTT. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas di video-video selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.